Pemirsa, tetap bersama saya dan Bobby, dan kali ini luar biasa masih tetap ditemani Al Mukarram Kiai Said Agil Siraj. Tadi kita sudah membahas khawatir ilahiyah dan khawatir malakiyah. Apalagi ya? Malakutiyah. Malakutiyah. Ya. Yang ketiga, khawatir syaitonnya, satanic inspiration. Apa namanya? Waswasah. Yuwaswisu fi sudurinnas. Menggelitik, menggoda. Ya. Menganggap sesuatu indah. Padahal tadinya menganggapnya tidak indah, dijadikan indah. Namanya waswasah namanya. Contoh misalkan kita tahu maksiat tuh jelek. Di tengah jalan kita maunya benar. Di tengah jalan ada was-was. Menganggap itu baik, itu indah, itu nikmat, itu enak. Itu namanya was-was namanya. Bukan dari rumah niat itu, bukan. Dari awal niatnya baik. Maka di sini pentingnya innamal a'malu binniyat. Niatnya baik. Jadi menteri, jadi DPR, jadi presiden, jadi apa saja, jadi kiai pun niatnya harus betul-betul lillahi ta'ala. Nanti di tengah jalan kita manusia lah ya, sering tergoda oleh setan. Apa setan? Zayyanahu syaiton a'malahum. Yang tadinya kita tahu itu jelek, dipoles oleh setan menjadi baik. Kita anggap baik, kita anggap indah, kita anggap nikmat, kita anggap disuruh kebahagiaan atau kemenangan atau keuntungan. Itu namanya waswasah. Gampang. Kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim, lari sudah setan tuh. Tapi nanti gelitik lagi. Sekarang digoda kan, telawan auzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berdoa pada Allah dari godaan setan. Lari setannya sudah. Dan nanti di sana goda lagi. Enggak ada henti-hentinya setan menggoda ini. Ya jadi majrud dam. Mengalir seperti alirannya darah dalam tubuh kita. Setan itu menggoda seperti dalam aliran darah. Ya. Nabi Adam pun tergelincir karena digoda setan. Sudah enak-enak di sorga. Jadi membayangkan kita mengikuti ajakan setan makan buah yang terlarang. Dikira indah. Yang tadinya percaya ini adalah larangan. Setelah tergoda setan menganggap itu indah, itu nikmat, itu enak. Nah, namanya zayyanahu syaitan amalahum. Yang terakhir, khawatir nafsaninya. Ego. Dari awal sudah niat melakukan kejahatan. Jadi kalau ada orang korupsi, sudah direncanakan setengah tahun yang lalu dengan sistem yang sudah diatur. Itu bukan kau udah setan, bukan. Setan pun geleng-geleng kepala itu. Setan insecure gitu. Kalau ada orang membunuh orang, ada orang pembunuh sudah direncanakan. Setan pun geleng-geleng kepala. Saya nggak bisa nih. Saya nggak bisa bikin proposal seperti itu. Saya nggak bisa setan. Ya, ini nafsani. Ini kok lebih canggih dari saya. Iya, malah guru saja ini malah. Apa saja. Mau membunuh atau mau melakukan kejahatan, maksiat yang sudah merancang dari awal. Ya, itu namanya nafsaninya. Maka Rasulullah bersabda, a'daik nafsuk. Musuhmu yang paling besar adalah hawa nafsumu. Kemauan, keinginan. Ada dua kan? Ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah angkara murka, saya harus menang. Siapapun saya lawan, saya kalah. Apapun risikonya, apapun akibatnya, apapun konsekuensinya. Harus saya bunuh dia, atau dalam arti yang lebih luas ya, harus saya kalahkan dia. Itu namanya nafsu ghadabiyah. Yang kedua syahwatiyah, harus kaya. Harus kaya, harus jadi konglomerat, harus menikmat hidup enak, tidur enak, makan enak, rumah bagus, uang banyak. Namanya nafsu syahwatiyah. Tapi kalau dua-duanya diminish dengan benar, ghadabiyah, saya harus jadi presiden, saya harus jadi menteri. Apa niatnya? Ya cuma tujuan baik lah ya, untuk membela masyarakat, mensejahterakan rakyat, terutama masyarakat NU yang kebanyakan fuqara masakin. Maka ghadabiyahnya ganti namanya himmah. Nabi Muhammad orang paling himmahnya besar. Saya harus menang. Para sahabat, para wali, Kiai Hasyim Asy'ari, NU harus besar. Bung Karno, Presiden Soekarno harus merdeka. Itu himmah namanya. Himmah. Datangnya dari apa? Nafsu ghadabiyah yang di-manage dengan baik. Modalnya cuma himmah modalnya. Punya apa? Bung Karno punya apa? Punya duit, punya nuklir. Kiai Hasyim Asy'ari punya duit. Kok ini menjadi besar begini? Himmah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya.
kalau sudah kaya akan begini. Pokoknya akan kebaikan lah. Akan zakat, akan infak, sedekah, jariyah, hibah, nadar, wakaf, dan seterusnya. Akan peduli fakir miskin. Ganti namanya azimah. Para sahabat pun yang kaya banyak. Sayyidina Utsman pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Berarti kaya. Syekh Abdul Qadir Jilani, waliullah, beli tanah di Mesir 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang masih ada. Rusun, ada tulisannya, Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Wali itu, Pak. Ya Kiai Wahab mensosialisasikan NU, uang sendiri itu, muter-muter sampai Palembang. Palembang, Banten. Palembang jumpa Kiai Kamil Soleh, asli Semarang. Banten, Pandeglang, Kiai Abdurrahman, Menes. Bogor, Ajang Pagentongan. Jakarta, Guru Marzuki Betawi. Cirebon, Kiai Abbas. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Mbah Maksum. Kudus, Raden Aslawi Kudus. Cepu, Kiai Ihsan. Lombok, sampai ke Lombok, Kiai Wahab itu. Uang sendiri itu. Di tenaga, pikiran, dan uang. Berarti kaya Kiai Wahab, kaya itu. Dan dermawan. Itu namanya azimah. Azimah. Ala qadri ahli azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri kiramil makarimu. Jadi perintah Allah, walaqad katabna fi zabur ba'da dzikr annal ardha lituha ibadiyas solihun. Orang-orang soleh, hamba-hambaku yang soleh harus kaya. Harus kaya. Perintah kalau Al-Quran itu. Azimah. Azimah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufa 'alaihim. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Al-Quran itu. Usahakan kamu mati, anak cucu kita menikmati peninggalan harta kita. Nah, semuanya itu perintah-perintah Allah dalam Quran, baik yang mengenai himmah, azimah, tidak lepas dari koridor wahidiyatul asma'il husna. Kesatuan asmaul husna yang maha satu. Wahidiyah, bukan hadiah, bukan. Wahidiyah. Wahidiyah. Para pemirsa Asmaul Husna, tetaplah bersama kami. Insya Allah berkah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.